Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sharon Fernando Hosea dengan NIM 1909110644. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Zuhdi terkait UAS Hukum Aparatur Sipil Negara dengan soal nomor 1, yaitu bagaimanakah laporan yang terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat ASN yang diperiksa tanpa melalui proses pidana. Berikan contoh. Baik, untuk jawabannya, nomor 1, larangan penyalahgunaan wewenang terdapat pada pasal 17. Badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana maksud pada ayat pertama meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan larangan tidak bersewenang-wenang. Baik, untuk contohnya yaitu sebagai menggunakan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 7 tahun 2020, para pemohon ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 ayat 1. Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, pasal 55 dan pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 134. Baik, terima kasih. Baik, untuk soal nomor 2, yaitu bagaimana sistem penunjukan anggota dari KASN dan berapa lama masa berlaku dari anggota KASN tersebut, serta apa wewenang KASN dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Baik, untuk jawabannya, dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dari Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Tugas KASN adalah menjamin bahwa proses pengisian jabatan itu dilakukan berdasarkan basis kompetensi, kualifikasi kinerja pada posisi jabatan secara terbuka termasuk jabatan non-PNS. Misalnya pada pejabat eselon 1 dan pimpinan lembaga non-kementerian termasuk BPN, BKPM, KSN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 3. Apa saja kendala di lapangan terkait penilaian kinerja PNS dan apa saja mitos yang ada di balik kendala-kendala tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasi kendala dan mitos tersebut? Baik, untuk jawabannya, kendala dan mitos lapangan terkait penilaian kerja PNS yang pertama yaitu ketidaksiapan manajer atau pimpinan. Para manajer atau pejabat struktural PNS secara umum tidak cakap dalam melakukan manajemen kinerja bagi para stafnya. Mitosnya seperti nilai jangan terlalu tinggi sebab nilai susah naik lagi dibandingkan dengan nilai tahun lalu. Gradiennya mesti terus naik, nilai harus baik, kalau tidak nanti tidak bisa naik pangkat, dan seterusnya. Untuk yang kedua, lemahnya sistem manajemen kinerja. Sudah banyak instansi pemerintah menjalankan manajemen kinerja berbasis IT, tapi sistem IT ini bukan jaminan mutlak keberhasilan penilaian kerja. Ini adalah mitos lain dalam manajemen kinerja. Untuk yang ketiga, kesalahan persepsi tentang penilaian kinerja atau adanya mitos tentang penilaian kinerja. Mitos dari kelemahan kompetensi manajerial dalam mengembangkan diri dan mengembangkan anak buah, serta persepsi yang salah tentang cara
memberikan penilaian kepada anak buah. Baik, untuk selanjutnya terkait cara mengatasinya, yaitu cara mengatasinya. Kemudian untuk mengatasinya, berbagai kendala dan ketidakkonsistenan itu terjadi, maka disusunlah peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Baik, terima kasih. 4. Bagaimana menurut saudara terkait pejabat yang duduk di jabatan penting atau tinggi mengangkat keluarganya untuk duduk dalam jabatan PNS? Apakah praktik ini sudah sesuai dengan konsep good governance? Jika tidak sesuai, bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, pejabat atau petinggi tersebut telah menyalahgunakan jabatannya untuk mengangkat saudaranya menjadi PNS. Dan setelah saya baca, apabila honorer atau honorer yang telah diangkat oleh petinggi tersebut itu bisa dicoret dari yang aturannya dia mendapatkan jabatan PNS menjadi kembali ke honorer lagi. Dan apakah praktik ini sesuai dengan konsep good governance? Jawabannya tidak sesuai. Jika tidak sesuai, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu perlunya sosialisasi kepada seluruh masyarakat terkait peraturan baru yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena menurut saya untuk 2019 sekarang sangat sulit untuk terjadinya kasus seperti tersebut, karena sekarang peraturan sudah mulai ketat, tidak seperti dahulu yang dapat dimanfaatkan menggunakan calo atau yang lain-lain. Terima kasih. Baik, untuk nomor 5, apa saja indikator disiplin kerja dan bagaimana penjatuhan hukuman disiplin aparatur sipil negara? Untuk jawabannya, yaitu indikatornya. Yang pertama, untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS. Yang kedua, mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku PNS. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan PNS. Yang keempat, meningkatkan tanggung jawab PNS. Yang kelima, mempercepat proses perubahan ke arah peningkatan profesionalisme dan dalam bekerja. Baik, untuk selanjutnya yaitu hukuman untuk PNS, yaitu hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Yang pertama, umum. Bagian pertama, PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan dijatuhi hukuman disiplin. Yang kedua, setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS melanggar kewajiban dan larangan dijatuhkan hukuman disiplin. Yang ketiga, dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Baik, terima kasih.